Rivalnya Pak Dehe ini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Ya, selamat malam. Saya bawa narasumber malam nih. Pengikut Yesus yang saya bawa, Pak Dehe. Iya, baik Pak Ustadz. Tapi begini Pak Ustadz, ya kalau sama Pak Dehe, kan udah berkali-kali kami diskusi, tapi saya maunya itu sama Pak Ustadz langsung, nggak usah sama Pak Dehe. Ya. Atau Pak Ustadz merasa takut ya, gugup kalau saya berdiskusi sama Pak Ustadz. Bukan merasa takut. Saya itu malam ini memang janjinya Pak Dehe sebagai narasumbernya. Oh gitu. Tapi begini Pak Ustadz ya, iya. kita janjian dulu. Bilangin sama moderatormu, jangan kalau udah Pak Ustadz terpojok sudah kalah, jangan main nurunin gitu. Ya, jangan main nurunin lah. Itu bukan jari saya. Kalau saya kan asik debat aja. Iya. Mungkin penilaian mereka, Anda muter-muter gitu. Jadi diturunkannya. Ya, jadi begini Pak Ustadz, kan semua itu kan yang mengatur komal ini kan Pak Ustadz, kan tuannya di komal ini kan Pak Ustadz. Tentu Pak Ustadz yang memberikan aba-aba kepada moderator, apakah sudah layak untuk diturunkan atau belum, kan begitu. Karena kalau di komal saya, kalau ada moderator tanpa persetujuan saya untuk menurunkan tamu saya, langsung saya pecat moderator itu, saya hapus dia. Iya, ya saya hapus dia. Ya, malam ini kebetulan saya nggak berdebat, Pak Depi. Ya, malam ini narasumbernya Pak Dehe. Jangan ngeles lah Pak Ustadz, Lah. Betulan dari malam tadi sudah kita janjian. Oke, tanyakan sama Pak Dehe. Dia siap diskusi sama saya enggak? Tanyakan sama Pak Dehe dulu. Tanya sendiri tuh orangnya. Mau Pak Dehe diskusi sama saya? Saya siap 24 jam. Oke. Baik. Ya, baik. Jadi Ingat Pak Ustadz ya, artinya bilangin sama moderatormu, jangan main nurunin lah ya. Karena kalau sama Pak Dehe saya cuma diam nyimak gitu nanti. Ya, karena waktu saya naik di komal Pak Ustadz itu saya kecewa banget itu ketika saya diturunkan, kok apa ini padahal saya belum menghujat kok ya, saya belum mencaci maki kalau sampai diturun begini. Jadi saya tahu waktu itu karena Pak Ustadz sudah terpojok, itu udah kalah, makanya ketakutan moderatornya. Iya. Kalau diturunkan moderator saya itu berarti Anda udah 3 kali muter gitu, nggak ada jawaban berarti Anda. Gitu. Oke, kita mulaikan aja ya, gimana? Iya, malam ini saya bawa narasumbernya Pak Dehe. Dia mengkritik tentang masalah Paulus, masih gitu, masih penasaran dengan Paulus. Boleh Pak, boleh. Pokoknya memangnya Pak Depi percaya dengan Paulus emang? Ya 100% saya percaya sama Paulus. Pengikut Paulus dia Pak Dehe. makanya Pak Ustadz ya, kalau di komal saya itu saya sediakan waktu seluas-luasnya untuk bisa bertanya, bahkan saya suruh ya siapapun baik itu para ustadz dan juga yang awam untuk menyediakan pertanyaan yang masih diragukan dalam ayat-ayat Alkitab itu, silakan naik ke komal saya, tanyakan, kita diskusi di sana, saya akan memberikan jawaban. Nah, itu kalau saya Pak Ustadz, bukan seperti Pak Ustadz yang lari-lari ketika ada yang dia tahu itu berilmu, dia ngeles, kan begitu. Udah, lanjut aja. Saya mau lihat apa sih yang didiskusikan dengan Paulus. Kenapa Pak Dehe ini mati-matian dari dulu beliau nggak suka dan tidak percaya sama sekali dengan Paulus, dan apa alasan Pak Depi sebagai pendeta ya percaya dengan Paulus itu apa gitu loh? Ya, baik. Ya, jadi saya persilakan dulu sama Pak Dehe untuk menyiapkan pertanyaannya, dan saya harapkan nanti Pak Dehe juga artinya menjawab pertanyaan saya. Ya kan, saya buktikan apakah Pak Dehe benar-benar orang Kristen yang memang paham Alkitab sehingga mengeluarkan narasi-narasi, pernyataan-pernyataan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Jadi artinya Pak Dehe harus siap ini ya. Itulah kalau diskusi sama saya.
Jangan hanya bertanya saja. Ya, kalau diskusi yang baik itu artinya gantian untuk bertanya, gantian untuk berbicara. Nah, itu diskusi yang sehat. Ya. Oke, ya baik. Izin dulu Pak Ustaz ya, saya mau ada yang mau saya sampaikan dulu ya. Ya baik teman-teman di wabah, saudaraku Kristen, ini waktu yang sangat baik ya untuk kita puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita agungkan, kita muliakan, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menjanjikan kepada kita sorga ya. Untuk tempat kita selama-lamanya nanti yang percaya kepadanya, karena Tuhan Yesus telah berjanji kepada kita di Yohanes 14 ayat 1 dan 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itulah istimewanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu teman-teman, kita pada malam hari ini akan memberikan jawaban ya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh lawan diskusi kita pada malam hari ini, untuk memberikan mereka pencerahan ya, pemahaman tentang siapakah Yesus dan juga Rasul Paulus ini ya. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, doakan dan juga jangan lupa ya follow akun saya ini supaya kita bisa ya bergabung ya, artinya kita ada notifikasi, ada pemberitahuan, dan kita bisa saling komunikasi ya melalui live TikTok ini. Jadi itu kira-kira teman-teman. Oke, Pak Dehe silakan dimulai. Ya, Pak Depi kan seorang pendeta, pasti sangat mengerti dengan pertanyaan saya ini. Di Efesus pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan oleh Paulus bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa dengan meninggalnya Yesus maka hukum Taurat itu batal dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat itu? Pak Pendeta bisa jawab sesuai dalil saja. Mantap. Ya, ya, baik. Izin besarkan saya Pak Ustadz, saya pakai dalil untuk menjawabnya ya. Ya. Itu itu Pak? Temanya itu dibuang dulu Pak Ustadz. Oke, saya ganti. Oke. Iya, baik. Ya. Santai kita Pak Dehe ya untuk diskusi pada malam hari ini ya. Ya. Baik teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Dehe. Pak Jai, sambil ngopi. Iya. Iya. Baik, ini yang dikutip oleh saudara kita atau abang kita Pak Dehe tadi ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, mengadakan damai sejahtera. Pertanyaan Pak Dehe tadi, di mana kata Tuhan Yesus bahwa dia akan membatalkan hukum Taurat? Itulah pertanyaan dari Pak Dehe. Ya, mari kita mencari di mana di dalam ayat Alkitab perkataan Yesus bahwa dia itu akan menggenapi ayat firman Tuhan itu ya, hukum Taurat itu. Di Matius 5 ayat yang ke-17. Bukan menggenapi, Pak. Iya, sabar. Iya, sabar.
sabar, jangan dipotong dulu Pak Ustadz ya. Saya tahu ya, saya tahu pertanyaan Pak Dehe, saya tahu ya. Ini udah berulang kali ditanyakan sama saya ini. Oke ya. Nah, begini. Matius 5 ayat 17 dan 18 ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka ya bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Itu ayat 17 ya. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebelum semuanya terjadi. Oke? Nah, maksud Tuhan Yesus di sini ya, kalaulah itu hukum moral yang ke-10 ya, hukum moral yang ke-10 ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai hukum ke-10 jangan mengingini istri saudaramu, harta kekayaannya dan juga hamba-hambanya, itu berlaku sampai pun, artinya nanti sampai akhir zaman itu akan berlaku semua. Ya, itu maksud Tuhan Yesus di sini. Ya. Tetapi ya, sebelum semuanya terjadi ini, apa yang terjadi ini? Adalah penyaliban atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke. Jadi ketika semuanya ini sudah terjadi, Pak, maka orang-orang Pak Dehe, coba diperjelas Pak Dehe. Aduh. Sabar dulu Pak Ustadz. Nanti sabar dulu, sabar. Gitu. Wah, ya. Sama dulu, sabar Pak, dulu. di sini bukan tempat ya, berkhotbah. Setidaknya ya, Anda langsung jawab pertanyaan Pak Dehe apa gitu. Bukan tempat pidato, bukan tempat khotbah. Yang ditanyakan Pak Dehe di 2 Efesus 15, kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Dia ngomong sama Paulus. Itu yang ditanyakan. Sabar dulu Pak Ustadz, sabar dulu lah, oke ya. Akan saya jawab itu, oke ya. Sebelum semuanya ini terjadi, ya, artinya sebelum penyaliban atau kematian Tuhan Yesus itu, maka semua hukum Taurat itu yang disinggung oleh Tuhan Yesus tadi di ayat 17, ya, semua hukum Taurat itu akan berlaku, baik itu moral, seremonial, dan juga hukum sipil. Oke? Tetapi setelah kematiannya di atas kayu salib, ya, setelah terjadi penyaliban itu, ya, maka hukum itu tidak akan berlaku lagi. Ya, hukum itu tidak akan berlaku lagi. Jadi saya kutip tadi ya, yang ditanyakan oleh Pak Dehe, hukum yang mana di situ yang akan dibatalkan? Di Efesus 2 ayat 15. Hukum yang mana? Kan begitu. Maksudnya di situ adalah hukum seremonial tentang sunat. Ya, tentang sunat. Ya, jadi itulah yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus di sini, hukum Taurat, ya, artinya baik itu hukum seremonial, ya, dan juga hukum sipil itu sebelum kematiannya di atas kayu salib, sebelum semua itu terjadi, maka hukum itu tidak akan ditiadakan satu iota pun, ya, sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi setelah kematiannya di atas kayu salib, maka hukum-hukum seremonial tadi yang ada di Efesus 2 ayat 15 tidak akan berlaku lagi, ya. Efesus 2 ayat 15 ini tidak berlaku lagi karena yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di sini adalah hukum sunat, ya, ini. Ya, hukum sunat. Karena hukum itu ingatlah bahwa dahulu, bentar dulu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang
menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, ya, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi maksud Rasul Paulus di sini adalah hukum sunat itu, ya, segala hukum dan ketentuannya tidak berlaku lagi, ya, karena hukum sunat itu akan membuat, ya, benteng, ya, benteng pembatas antara orang Yahudi dengan orang Yunani, karena orang Yahudi itu dianggap orang-orang kafir, ya, karena mereka itu tidak sunat. Jadi mereka itu dianggap tidak dapat bagian dalam perjanjian, tidak disebut oleh orang Israel, anak-anak janji, ya, yang peroleh keselamatan. Oleh karena sunat ini, ya, jadi sunat ini tidak berlaku lagi bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena telah digenapi di atas kayu salib. Itu maksudnya di ayat 15 ini. Jadi bukan merujuk kepada hukum moral yang ke-10 tadi, tapi merujuk kepada hukum sunat. Makanya dikatakan di sini, ya, membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Ya, artinya semua hukum perintah dan tentu hukum seremonial itu tidak berlaku, termasuk hukum sunat. Oke, itu kira-kira jawaban dari saya. Tanggapi Pak Dehe. Iya. Terima kasih Pak Pendeta sudah dijawab. Tetapi yang saya pertanyakan, kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Tetapi Pak Pendeta beda jawaban Pak Pendeta. Jadi kalau di sekolah itu tidak mendapatkan nilai. Nggak ada nilainya. Ya. Kosong kata Bang Juan. Bukan aja lo sama orang tua. Iya, karena tidak ada perkataan Yesus satu kata pun kepada Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Begitu Pak Pendeta. Itu hanya perkataan Paulus saja. Bahkan di Matius 24 saya baca barusan, kalau dibandingkan dengan pertemuan Paulus berbeda. Tolong cari jawaban yang lebih bagus Pak Pendeta, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kepada Paulus, bahkan tidak pernah jumpa dengan Paulus sedetik pun dengan Yesus. Jadi bagaimana Paulus itu berani dia mengatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia batal hukum Taurat? Gimana itu Pak Pendeta? Ya, baik. Ini udah 2 kali Pak Dehe bertanya di sini, ya, udah 2 kali. Jadi saya nanti 2 kali juga bertanya. Saya Pak Ustaz, 2 ya. kali bertanya, karena jawabannya mutar-mutar. Iya, baik. Oke, ya. Jadi saya jawab pertanyaan Pak Dehe, ya. Ketika Pak Dehe mengatakan, ya, 1 detik pun Yesus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oke, Iya, ini tidak pernah pertanyaan ketemu Yesus. yang sangat menarik ini, ya. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab, ya. Jadi saya harap nanti Pak Dehe, ya, artinya menjawab pertanyaan saya sesuai dengan dalil, ya. Ya. Ini Bapak jawab aja pertanyaan saya tadi, dalil lain. Saya juga bisa aja baca Alkitab nanti sesuka-suka saya, dalil saya. Iya. Saya nanti baca Kolose bisa, baca Hosea bisa, karena Bapak jawab ke saya tadi nggak sesuai dengan pertanyaan saya. Ya, baik. Besarkan saya Pak Ustadz. Ini Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ada nanti pernyataan bahwa Rasul Paulus akan diutus, ya. Oke. Ini langsung ke to the point aja kita, ya. Ke to the point aja, karena sesuai tadi perkataan Pak Dehe bahwa Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan
Tuhan Yesus, ya. Jadi di ayat ini ya jelas-jelas Tuhan Yesuslah yang bertemu dengan Rasul Paulus. Ya ini. Di ayat 4 dikatakan ia rebah. Siapa yang rebah di sini adalah Rasul Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, ini katanya ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu yang harus kau perbuat. Ini Tuhan Yesus langsung yang bertemu dengan Rasul Paulus di sini ya. Jadi sesuai pernyataan Pak Dehe tadi bahwa Yesus tidak bertemu dengan Rasul Paulus itu sudah batal ya. Makanya belajar lagi kau Dehe baru. Oke ya, untuk membaca ayat firman Tuhan ya, belajar lagi kau ya. Nah, bahkan di sini ya, bahkan di sini bukan hanya kepada Rasul Paulus Tuhan itu berkata ya, kepada Ananias juga ya. Di Damsyik ya, ini di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabannya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa ya. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, jadi pertemuan antara Paulus dengan Tuhan Yesus di sini disaksikan oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Oke, bukan hanya Rasul Paulus. Makanya di sini terjadi mujizat yang besar. Mujizatnya apa? Yaitu Rasul Paulus itu mengalami kebutaan selama 3 malam. Dan Ananias inilah yang menyembuhkan Rasul Paulus itu. Mujizat di situ terjadi. Oke. Jadi pernyataan pada tadi mengatakan Yesus tidak perlu bertemu dengan Rasul Paulus. Ini ayatnya. Oke. Kisah para Rasul 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan 12 ini. Oke. Oke ya. Sekarang saya bertanya sama Pak Dehe. Silakan. Oke. Ya, silakan bertanya kepada saya. Cari yang berat lah. Kan bebas jawabannya. Tadi jawabannya udah betul nggak Pak Dehe? Salah semua. Kan bebas menjawab. Oke. Iya, baik, nggak apa-apa. Kalau Pak Dehe ini kan orangnya bebal ini, makanya apapun jawaban kita nggak terima tuh. Ya, itu makanya dia itu di gerejanya itu dia itu sangat dibenci makanya ya, karena dia itu orang bebal. Oke ya, nggak apa-apa itu. Iya, iya baik. Pertanyaan saya Pak Dehe, kalau Pak Dehe ini benar-benar orang Kristen, ya, jelaskan sama saya. Ya, menurut pemahaman Pak Dehe, ya kan, keselamatan di dalam kekristenan itu, ya, apakah melalui perbuatan atau melalui iman? Ayatnya nanti silakan tujukan Pak Dehe. Jangan kutip, ya, jangan kutip ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus karena Anda tidak percaya dengan tulisan Rasul Paulus. Oke, saya mau menguji Anda pada malam hari ini. Silakan. Saya tanya di sini kan Pak Ustadz Wasid. Saya harus bertanya dulu. Pak Ustadz, saya bertanya. Boleh saya ngarang kan? Mulai ngeles dia. Begini. Mulai ngeles dia. Kan Anda tadi menjawab ke saya
Saya tanya, di mana Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Lalu Anda membawa dalil bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Anda bertanya sekarang tidak punya dalil. Saya jawab ngarang juga. Tadi pertanyaan kedua saya, kapan Paulus bertemu dengan Yesus? Anda ngarang lagi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu tidak pernah ketemu Yesus dengan Paulus, ya. Kalau ada pembuktian ketemu Yesus dengan Paulus di Kisah Para Rasul, saya terjun dari Monas. Ya. Yang ketemu di Damsyik itu adalah cahaya yang mengaku Yesus. Kita bisa baca Kisah Para Rasul ayat 9, pasal 9. Enggak pernah ketemu. Makanya Pak Pendeta bertanya ke saya ngarang aja juga, ngarang bebas saya. Dehe, jangan ngeles dulu Dehe baru. Kita udah sepakat tadi, ya. Kita udah sepakat tadi, kita gantian bertanya. Iya. Udah ku jawab pertanyaanmu sesuai dengan dalil. Oke. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kalau kau itu benar-benar orang Kristen sejati, jawab pertanyaan saya. Orang Kristen ini diselamatkan melalui iman atau perbuatan? Dalilnya di mana? Ya, silakan. Saya bertanya dan tadi Anda tidak menjawab dengan dalil, tapi dalilan. Anda sekarang bertanya tidak pakai dalil. Saya juga tidak pakai dalil. Saya jawab pakai kata Yesus. Sebentar, aku pindah dulu hujan. Sebentar, aku pindah hujan dulu. Dasar wadah ini. Sebentar hujan. Begini teman-teman ya, sambil pindah si Dehe ini memang dia nggak tahu apa-apa tentang agama Kristen ya, tentang ayat Alkitab nggak tahu apa-apa dia ini, makanya dia menjadi penghujat ya, orang Kristen saat ini ya. Dia ini sering ke gereja ya, tapi bukan hatinya, bukan telinganya yang dibawa, tapi dengkulnya. Makanya dia itu menghujat semua baik pendeta dan juga rasul-rasul yang ada dalam ayat Alkitab. Oke? Jadi makanya ketika dilontarkan pertanyaan seperti ini, nggak bisa menjawab, dia nggak bisa, ya nggak tahu apa-apa si Dehe ini, ya nggak tahu apa-apa si Dehe ini, ya. Ketika Yesus dulu di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk tampilkan ayatnya, jangan hanya membaca aja, tampilkan ayatnya, ayo. Tadi Anda ngarang bebas, saya sekarang ngomong bebas, ya. Anda tadi ngarang bebas, saya sekarang juga ngarang bebas. Ini yang nggak tahu apa-apa, ini yang nggak tahu apa-apa. Dan kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu seperti Depijai. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa ini akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itu jawabannya. Kamu tadi ngarang, saya ngarang sekarang. Gantian. Ya, baik teman-teman ya. Artinya malam ini ya sudah kalian lihat sendiri, saksikan sendiri bagaimana kualitas si Dehe ini. Bagaimana pemahamannya, pengetahuannya tentang Alkitab.
Ya, ini Anda tadi adalah ngarang, pertanyaan saya yang sedang sangat ngarang dong. mudah, ya. Pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Tetapi karena dia belum belajar Alkitab, kerjanya hanya menghujat, makanya seperti ini jadinya. Oke? Ini pertanyaan ini sangat mudah Pak untuk Deddy, dijawab, tadi Tetapi saya karena dia tanya, ini selama kapan ini dia Allah datang ke berfirman gereja, kepada bukan Paulus? hatinya Anda yang ngarang, saya juga dibawa, ngarang. bukan telinganya yang dibawa, tapi dengkulnya. Makanya seperti ini, ya. Satu yang ditanya, lain yang dijawabnya. Ya, bahkan tidak ditampilkan di layar. Ya, ketika saya menjawab dia tadi, ya saya tampilkan di layar itu di mana ayatnya. Ketika dia menjawab, nggak ditampilkan di layar. Bahkan dia nuduh-nuduh di sini. Oh, saya ngarang-ngarang. Di mana saya ngarang-ngarang? Saya pakai dalil tadi. Ya, yang ngarang itu kau Dehe baru. Ya, yang ngarang itu kau sekarang yang ngarang karena nggak kau tampilkan di layar. Ya. Jawabannya. Pendeta, coba kita tanya jadi begini, dulu, begini Pak Ustadz Yusuf PI. Ya, kalau orang-orang yang tidak berilmu seperti saya nggak mau ladenin seperti ini. Lebih baik sama Pak Ustadz aja lah. Bukan ini nggak tahu apa-apa sih deh ini. Anda yang Nggak tidak tahu apa-apa sih deh ini. Untuk apa berilmu. saya laden ini? Tadi saya bertanya, Anda ngarang. Sekarang giliran saya ngarang, gantian ngarang, gantian. Ya. Tadi Anda ngarang, saya tidak mengatakan Anda bodoh, tetapi Anda memang bodoh. Ya, kan? Tadi satu pertanyaan saya. Coba mulutnya itu. Mulutnya itu udah mulai kurang ajar itu. Mulut kau yang mulai. Mulut kamu yang mulai. Ya kan? Mulutnya udah mulai menghujat itu mulutnya. Kamu yang mulai. Kamu yang mulai tadi. Kamu mengatakan saya sesat. Datang ke gereja menyesatkan orang. Saya juga bisa begitu, Pendeta Jai. Memang kau itu udah sesat sekarang kau itu. Udah sesat kau sekarang. Kau yang sesat. Karena bukan hatimu yang kau bawa di gereja, tapi dengkulmu yang kau bawa. Sama seperti Anda datang ke gereja bukan membawa firman Tuhan, tapi ini teman-teman, inilah kualitas si Dehe baru ini, ya, yang nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, ya. Bahkan kalau pertanyaan yang sangat gampang, yang sangat mudah untuk dijawab, nggak tahu dia cara menjawabnya, nggak tahu dia apa-apa ini. Iya, tolong jawab juga pertanyaan saya. Jawab dengan baik juga saya jawab. Karena pertanyaannya tadi, ya, itu pertanyaan titipan yang dia dengar dari Yusuf PI-nya itu pertanyaan itu. Makanya dia lontarkan juga sama saya. Di Alkitab. Aduh, semua pertanyaan titipan itu titipan Yusuf PI sama dia itu. Makanya dia tanyakan juga di sini. Pak Ustaz. Ngapain saya nitip pertanyaan? Iya. Nggak jelas. Oke, gimana? Iya. Pak Yusuf PI, ya Yusuf PI tegaslah, ya kan ketika tadi saya menjawab Pak Dehe, ya kan pakai ini, ya. Ketika Pak Dehe menjawab saya dia pakai congor, gimana itu? Loh, tadi Anda juga pakai congor jawab pertanyaan saya. Yang saya tunjukkan tadi apa? Dalil kan? Saya juga punya dalil. Kamu pun harus 24. ya Saya pakai punya dalil juga Matius untuk menjawab 24. saya, ya. Makanya Dehe baru, ya. Ya, kalau kamu baru belajar TikTok ini, dalilnya jelas. Jangan ngarang-ngarang, ya jangan sok hebat, ya. Itu Matius 24 saya bawa jelas. Tapi apa yang kamu tanya saya jawab lain karena tadi saya tanya kamu jawab lain sama. Saya juga bisa ngeles. Itu kualitasmu karena kamu itu nggak ngerti apa-apa ya, dengan pengajaran Yesus Matius ya, 24 dan juga para rasul. Katanya Yesus kalau dia datang kedua kali bukan seperti waktu dia datang kepada Paulus. Ya. Inilah kualitas Dehe. Pantas Dehe ini artinya nggak percaya lagi sama Yesus sama Rasul Paulus karena pengetahuannya nggak tahu apa-apa ini, nggak ada ilmunya sama sekali. Saya punya ilmu. Ya, Yesus mengajarkan jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Yesus yang mengatakan itu. Ya. Depi Jai nangis.
Tidak itu bisa kan, jawab pertanyaanku. itu inilah orang-orang yang tidak berkualitas itu, yang nggak punya ilmu. Inilah seperti ini caranya, ya seperti caranya berdiskusi, ya kan? Nangis, nggak bisa Ya, jawab. lain yang apa- ditanya, lain yang dijawab. Saya nggak pernah nangis Pak Dehe, Udah, tapi apa saya pertanyaan sayangkan ya, keduamu? Pertanyaan saya keduamu. sayangkan kau ini ya. Sudah bertahun-tahun kau di Kristen, tetapi kau nggak ngerti apa-apa. Karena kenapa? Karena kau datang ke gereja, dengkulmu yang kau bawa bukan hatimu. Apa pertanyaanmu kedua? ya. Silakan. Pertanyaan kedua. Silakan. Pertanyaan Nggak kedua. ada artinya, nggak ada artinya saya bertanya lagi. Soalnya kau nggak tahu takut apa-apa. kamu. Ya, Takut. kau nggak tahu apa-apa. Kalau ada pertanyaan percuma saya itu bertanya sama orang awam yang seperti Kalau kamu ini nggak tahu kamu punya apa-apa. Nggak ada pertanyaan artinya. kedua, saya kasih jawabannya Yehezekiel 23. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Manusia, ada dua perempuan dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Iya, semoga Tuhan Yesus membungkam mulutmu itu deh baru ya. Karena kau itu sudah bertahun-tahun di kekristenan, tetapi sekarang kau menjadi penghujat ya, menjadi penghujat Tuhan Yesus hujatnya di mana? Di mana saya rasul-rasulnya. hujat Yesus? Ya. Coba jelaskan. Di mana? Di mana saya menghujat? Di mana? Coba jelaskan. Nah, kau menghujat Tuhan Yesus ya, pernah di kau mana bilang saya itu hujat ya, Yesus itu? bahwa Di mana? Yesus itu bukanlah Allah ya. Lah. Yesus itu hanyalah utusan. Ya, memang iya, Begitu Yesus juga yang dengan bicara. rasul-rasul ya. Kau Tanya bilang ke saya, bahwa tanya ke saya. siapa itu? Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Itulah hujatanmu deh baru ya. Itu hujatanmu. Oke? Aduh, apa pertanyaanmu, Bang Depi? Enggak. Saya nggak mau bertanya lagi, soalnya bagaimana bisa saya jawab? saya bertanya itu bagi orang-orang yang cerdas, yang punya ilmu. Kalau sama kamu ini nggak tahu apa-apa, untuk apa saya bertanya? Iya, berarti Anda tidak mau buang-buang berilmu. waktu aja itu. Lalu saya mau buang-buang tanya waktu kalau aja. begitu. Kalau Anda tidak bertanya, saya mau tanya. Saya mau bertanya kalau Anda tidak mau bertanya. Ya lebih baik Anda bertanya aja, Anda bertanya itu aja bagus, ya, bagus. supaya kamu itu tercerahkan ya, oke ya. Lebih Anda bertanya aja. Saya silakan. tanya lagi Tuhanmu Paulus. Saya tanya lagi. Nah, itu kan mulutmu itu udah mulai menghujat itu. Kan begitu. Kan? Saya tanya lagi Tuhanmu Paulus. Iya. Ya, saya punya dalil kalau saya jawab. Kamu nanti belajar sama saya supaya bisa jawab sesuai dalil ya, Pak Pendeta ya. Belajar sama saya ya. Saya kasih dalil, Anda nanti jawab pakai dalil ya, supaya pintar Pak Pendetanya. Ini dalilnya ya, ini. Kisah Para Rasul ayat 20 pasal 20 ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bisa mencerai Pak Pendeta di sini. Pertanyaannya, kenapa Paulus bisa memberikan mujizat kepada Allah di ayat ini? Mana ini? Kenapa Paulus lebih tinggi daripada Allah di ayat ini? Kenapa? Itu ayat berapa tadi Pak Dehe? Kisah Para Rasul 19 ayat 11 Pak Ustadz. Tapi harus dijawab langsung dalil, tidak boleh ngarang lagi. Ini ketiga kali ngarang. Mulutmu itu deh baru. Ketika Ketiga kali kau bertanya ngarang tadi deh kau ini ngarang kalau kemana-mana. jawab. Tapi kau suruh orang harus pakai dalil. Lah, itu jawab pakai dalil lah. Nangis lagi nih. Iya ya. Betul juga ya teman-teman. Ini Ya, kalau nggak baik, pakai dalil, oke. kupukul pakai kayu nih Baik. loh. Saya udah siapin kayu nih, kupukul kaki. Diam kau deh. Kupukul pakai kaki nih, Saya ini jawab. kayu nih. Oke, ya? Kalian ini, saya guru Oke. hari ini. Ya, anak-anak baca. Ya. Ini
Ini Pak Pendeta, saya tegaskan lagi, kenapa di sini Paulus lebih hebat daripada Allah? Ya, pertanyaannya. Udah, saya jawab ya. Pakai dalil, bukan ngarang lagi. Iya, oke. Tampilkan aja Pak Ustadz di situ, ya. Saya bacakan ya. Oleh Paulus, ya Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya di situ apa? Melalui Rasul Pakai Paulus dalil, ini, nggak usah ngarang, ya, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang lagi. Rasul Paulus. Udah cukup dua kali ngarang, nggak usah ngarang ketiga kali. Diam, Cukup 2 kali. diam kau deh. Cukup 2 kali Diam ngarang, kau deh, nggak boleh botak. ngarang ketiga kali. Ini udah siapin kayu loh, Diam saya kau. pukul kakinya ya. Mohon maaf nih, saya pukul kakinya. Iya. Nggak dengar tuh, pukul kakinya. Diam Jangan kau, ngarang diam. lagi, jangan ngarang Makanya, lagi. ya, Jangan ngarang makanya lagi, botak jangan kau ngarang. karena nggak punya otak kau itu, ya, Jangan nggak punya ngarang otak lagi, kau kupukul karena botak kau. walaupun Tenang kau, pendeta, tenang. aku ingatkan. Tenang kau, ya. Walaupun Lihat botakmu itu pendeta, dulu, tenang walaupun kau. pendeta, aku pukul Ya. kakimu. Ya, Oke. salah jawaban ini Ya. kupukul. Coba buka topimu, coba buka topimu dulu, coba buka Ya, topimu dulu. kupukul, Coba buka kupukul. topimu dulu. Kupukul. Coba buka topimu Ya. dulu. Coba buka topimu dulu. Kupukul. Kalau Buka topimu, salah buka. kupukul hari ini. Pakai Ya, data. karena kau itu bersaing dengan Paulus, karena sama kalian Paulus itu botak kepalanya. Iya, kenapa kalau Iya. saya botak? Kenapa Makanya Anda pusing? buka dulu topimu, buka dulu topimu. Buka dulu topimu, Anda buka. pusing, saya yang botak. Hah? Nah, buka dulu topimu. Karena kau itu Iya. mau bersaing sama apa? Mau bersaing sama Paulus kau itu. Ya, tapi kau nggak tahu apa-apa. Kalau Rasul Paulus punya mujizat, bukan Kalau seperti kau saya yang sama botak, dengan Paulus, sama kau hanya botak saja. Kalau Itu aja, saya itu doang. botak, kenapa Iya. pendeta yang pusing? Iya, bukan saya pusing, tapi yang saya lihat itu, Anda itu mau bersaing sama Paulus karena sama-sama botak kalian. Nangis Devi Jai. coba buka topimu itu. Benar itu nanti. Dia si Dehe ini dia mau menyaingi Rasul Sinilah Paulus kualitas karena mereka sama-sama botak. makanya iri dia sama Paulus, ini karena Rasul Paulus bisa menghidupkan orang mati, ya bisa membuat yang lumpuh berjalan, ya, jadi bisa mengajarkan firman Tuhan. Kalau si Dehe nggak tahu apa-apa, cuma kepalanya aja yang botak. Jawab dulu, Ya. jawab dulu Ya. ketiga kali. Jawab. Iya. Jawab. Pakai dalil, pakai dalil. Makanya diam kau itu. Mana Ya. ayat berapa dalilnya? Jawab. Ya. Maksud di situ, ya, maksudnya di situ. Jawab pakai ya. dalil, bukan maksud. Saya nggak mau maksud. Ya. Saya pukul kakimu ya. Udah Saya Ustaz, saya pukul nggak mau kakimu. diskusi Ingat sama kata yang saya orang yang hari sudah ini- stres seperti ini, udah. Ya. Saya pukul kakimu. Saya guru Udah hari stres dia ini, guru. makanya botak dia. Jadi karena maunya dia itu dia saingi Rasul Paulus. Mana bisa kau saingi Aduh, Rasul Pak, Paulus? Pak Kalau Ustaz, botak, Pak iya Ustaz. sama-sama botak. Tapi kalau Apakah soal nggak ada pendeta yang lebih kecerdasan, pintar lagi nih, mujizat, lawan pengetahuan, nggak sama kalian Rasul Paulus, hanya botak aja yang sama kalian, enggak, ya? Ya, Berarti ya, oke ya. jawabannya botak begitu. Iya botak, karena kau itu jawabannya punya Rasul botak. Paulus. Ya, oke ya. Oke. Jawabannya botak. Kenapa Paulus lebih tinggi daripada Allah? Supaya saya itu jangan dianggap asumsi di sini. Coba buka dulu topimu Pak Dave. Artinya yang saya Iya, sampaikan ini adalah jawabannya kebenaran. Coba buka dulu botak. topimu. Nangis, Bahwa kau nangis itu tuh. benar-benar 2000 mau menyaingi yang Rasul tulis, Paulus, nangis. ya Rasul Paulus, tapi Anda nggak mampu. Makanya sampai saat ini kau menghujang-hujang Rasul Paulus. Oke ya. Coba buka topimu. Saya itu bukan menghujat. Coba buka Pak topimu Diki. itu dulu. Saya itu bertanya kenapa Paulus lebih tinggi daripada Allah di ayat ini. Lalu Anda menangis. Gimana ceritanya? Siapa yang menangis ya? Ketika saya ngomong tadi kau potong terus. Makanya saya bilang kau ini sengaja bersaing dengan Rasul Paulus. Tapi memang kau kalah saing dengan Rasul Paulus. Saya Hanya botak takutnya- aja. Kalau botak ya sama kalian botak. Tapi kalau isi kepala, ya, kecerdasan, pengetahuan, Anda nggak ada apa-apanya kau deh. Penonton mengatakan Depi Jai menangis. Waduh, kasihan. Nggak apa-apa. Silakan aja, nggak apa-apa.
Ini Pak Depi, mohon maaf ini ya. Kenapa bisa lulus sarjana tapi tidak bisa jawab pertanyaan saya? Ada apa? Gurunya, dosen-dosennya dulu ini memang mutar-mutar apa gimana nih Pak? Memang Tolong kau jelaskan. yang nggak ngerti ya, kau yang nggak ngerti apa yang saya sampaikan di sini ya, karena kau itu sudah dirasuki oleh iblis ya, karena kau itu mau menyaingi Rasul Paulus sehingga ya botakmu itu jadi sama dengan Paulus ya, iya, ya, ngerti nggak? Oh, Ngerti jadi nggak? jawabannya karena saya botak, akhirnya Paulus lebih tinggi Iya, makanya daripada Allah. ya makanya begitu? kau sakit hati sama Rasul Paulus karena kamu kalah saing dengan Rasul Paulus. Ya. Oh, aduh, Iya. Pak Jai juga nggak bisa jawab ya. Ada nggak dosennya yang pintar biar bisa diskusi dengan saya? Dehe baru ya. Mau 1000 pun ya. Mau 1000 pun pertanyaanmu, ku jawab kalau kau itu dengarkan jawaban. Ketika saya mau jawab tadi kau potong terus. Untuk apa saya jawab itu? Iya, karena ketika Anda saya belum menjelaskan berkata. ayat itu, kau tidak mau mendengarkan, kau potong. Saya tidak mengatakan tolong jelaskan ayat ini. Saya nggak belum begitu. Tapi yang saya tanyakan, kenapa Paulus lebih tinggi daripada Allah di ayat ini? Coba jawab dengan Pertanyaan pakai saya dalil. sekarang, kenapa kamu mau bersaing dengan Rasul Paulus? Kenapa? Tujuanmu apa? Itu Tujuanmu pertanyaan apa? kamu. Ya Itu kalau pertanyaan botak ya ketigamu tuh. sama-sama botak kalian. Tapi kalau pikiran, ya kalau hati, kecerdasan, kepintaran, ya mujizat-mujizat, kau nggak bisa saingi Rasul Paulus, nggak bisa. Kau kalah deh, baru kau kalah. Orang juga dengan Ya. hanya air putih. Ya, Saya bisa karena menyembuhkan Rasul orang. Paulus itu adalah pilihan Tuhan Yesus, ya. Kapan Yesus memilih untuk Paulus? menyampaikan Kapan? menyampaikan Tidak kabar pernah Yesus keselamatan memilih kepada Paulus. seluruh bangsa. Ya, makanya Anda nggak bisa nyanyi Rasul Paulus, Anda nggak bisa. Cuma botakmu aja yang bisa sama dengan Rasul Paulus. Pak Ustaz, ternyata Pak Depi Jai iri dengan kebotakan saya dia. Rupa-rupanya pendeta mereka mengatakan kami hamba Allah, kami hamba Tuhan. Ternyata mereka iri, tidak jauh beda dengan pendeta-pendeta yang ada dekat gereja Ya, yang saya buktikan datang. aja teman-teman. Ya, buktikan aja si Dehewaru ini dia memang sengaja bersaing dengan Rasul Paulus karena mereka sama-sama botak. Tetapi kalahnya si Dehe ini, kalau Rasul Paulus itu ya dia sangat ngerti firman Tuhan, ya dia taat pada perintah Tuhan Yesus. Kalau si Dehewaru ini nggak tahu, yang dia tahu hanya ilmu perdukunan ini, ya itu kalau ilmu perdukunan hebat dia. Makanya dia tersesat, ya karena di situ fokusnya dia ilmu perdukunan. Nah, kalau perdukunan ya datang sama Pak Dehe, pandai dia di situ. Oke ya, ya. Berarti Iya. kalau kita ke gereja itu wajar pendeta itu kalau khotbah mutar-mutar, karena memang benar apa yang kita tanya sama pendeta Depi ini mutar-mutar. Kita ke gereja si A mutar-mutar juga, nanya pendeta online juga mutar-mutar. Nggak ada yang mutar-mutar, nggak ada yang mutar-mutar ya. Dari tadi udah ku jawab pertanyaanmu, malah kau nuduh-nuduh saya belum menjawab. Ya nggak pakai dalil karena kau bebal orangnya. Ya, Lalu kau memang gimana bebal orangnya dalilnya, deh. Pak Pendeta, Ya. dalilnya kamu jawab. Kau oleh sudah Paulus, menyimpan Allah kebencian mengadakan kepada semua orang Kristen, mujizat yang apalagi luar kepada biasa. pendeta. Ya, coba di komalmu itu, ya kau tulis di bawah itu, ya di komalmu, ya pendeta berhati iblis. Ya, Iya, entah apa betul, sih, betul. ya, Betul, entah apa betul. yang membuat engkau benci sama pendeta. Betul. Ya, Karena kau itu kurang pendeta ajar kau itu. banyak berbohong kayak Ya. kamu ini bohong mulu. Iya. Iya. Ya. Oh, ada tulisannya kayak gitu ya. Pendeta berhati iblis ya, Pak Dehe. Iya, karena pendeta itu iri hati. Contohnya Depi Jai, katanya iri hati dia sama saya karena saya botak. Kan dia sendiri yang bisa. Iya. Enggak, begini, ya kan? Kalau Rasul Paulus itu botak karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Ya kan? Kalau si Dehe Baru botak karena dia ilmunya perdukunan. Ah itu makanya botak kepalanya. Kalau si Dehe Lalu Baru kenapa para pendeta saya botak tapi pendeta yang pusing? Itu kaitannya di mana? Iya, saya itu kasihan sama kamu, ya, karena kau itu hebatnya ilmu perdukunan, tapi ikut campur kau soal firman Tuhan, membahas firman Tuhan, tapi kau tuh benar-benar adalah orang yang munafik, ya, orang yang munafik namanya itu, ya, menduakan Tuhan, menyembah berhala itu deh, ya, yang ilmu perdukunan itu menyembah berhala, ya, biar tahu kau, ya. Kamu itu yang menyembah berhala, menyembah Paulus. Iya, menyembah Paulus bukan menyembah tanya sama Ustadz. Pak Ustadz, ilmu perdukunan itu berhala bukan Pak Ustadz? Menyembah kepada Allah lain bukan? Itu tahu deh. takut si Ustadznya takut karena menjaga perasaan si Dehe ini. Menjaga perasaan si Dehe. Saya nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur ya. Ustadz, kebenaran katakan kebenaran Ustadz, ya. Jangan membohongi umat Ustadz, jangan karena menjaga perasaan si Dehe, ya, kau menyembunyikan kebenaran Ustadz. Enggak, saya enggak ikut campur. Pak Ustadz itu dia tahu saya itu jualan berbisnis. Berbisnis bukan perdukunan. Ya. Jadi Ustadz, jadi pendeta Depi, 3 pertanyaanku malam ini, 3-tiganya dia tidak bisa menjawab. Berarti 3-0. Coba imbangin dulu, cari pertanyaan berat. Iya gini, kita serius ini, udah apa nama itu? Udah ngaku kalah, ngaku aja dulu. Enggak, kalah, begini. Ngaku kalah. Kita lanjut. Saya itu kasihan sama kamu, ya kan? Ya, berarti pertanyaan keempat sudah 3-0. Oke. Sabar dulu. Saya kasihan sama kamu itu, ya. Kalau kamu itu karena ketidaktahuan Anda, nanti Anda itu dilempar ke neraka selama-lamanya, ya kan? Jadi lebih baik saat ini ya belajar, ya, lebih sungguh-sungguh lagi untuk memahami ayat-ayat firman Tuhan, ya. Jadi saya sampaikan ini Pak Dehe karena dari tadi Pak Dehe ini, ya kan, udah saya jawab, katanya belum saya jawab, nggak pakai dalil. Padahal saya tunjukkan tadi dalilnya ketika Anda bertanya, ya. Jadi sekalipun saya sudah mengeluarkan kata-kata ini, tapi saya tetap mengasihi Pak Dehe Baru, ya, tetap mengasihi. Artinya keselamatannya ini yang sangat penting, ya. Iya, skor jangan hanya karena dia terpengaruh oleh kata-kata orang lain yang tidak mengerti firman Tuhan, nanti si Dehe ini kehilangan keselamatan. Oke? Itu aja kalau dari saya. Yeah. Gimana? Kita lanjut kemana Pak Depi? Biar imbangin saya lah. Biar nanti 3 pertanyaan saya nggak jawab supaya imbang. Enggak. Kalau saya bertanya sama kamu saya nggak bertanya lagi. Soalnya kamu nggak tahu apa-apa. Jadi tadi juga saya bertanya Pak. Jadi kamu ini perlu diinjili. Jadi oleh sebab itu ya sekarang saya kasih kesempatan sama kamu untuk bertanya. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Ya, ini skor 4-0 saya jamin ini. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biar 5-0, biar menang telak ini Pak Ustaz ya. Mohon maaf nih, saya incar kemenangan ini. Di mana Yesus berfirman atau Allah YHWH untuk datang ke gereja. Silakan. Pertanyaan terakhir apa? Di mana YHWH atau Yesus untuk menyuruh umat Kristen ke gereja? Silakan bertanya, silakan jawab. Iya, baik. Pertanyaan pertama Pak Dehe saya jawab dulu ya. Ya, pengakuan Yesus ya tentang dirinya adalah Tuhan itu ada di dalam ayat Alkitab. Ya, pertama-tama ada di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, ya. Ya. Dan Bapa satu, begitu? Iya.
Nah, ini teman-teman ya, kalau si Dehe ini karena sudah dirasuki oleh iblis, kita serba salah. Ya kan, kita jawab pertanyaannya, dia tertawakan kita. Kita tidak menjawab. Saya tanya, Ya, dibilang yang nggak saya sanggup menjawab. tanya, Pak Depi, di mana Inilah Yesus makanya si Dehe saya ini benar-benar Tuhan sudah dirasuki dan oleh saya iblis sekarang. disembah. Ya. Kok satu yang ditanya, satu yang dijawab. Iya. Kan? Itulah. Oke, jadi begini Pak Ustadz, mungkin kalau sama Pak Denny saya nggak mau lagi berdiskusi. Kenapa lari? Abangku, Kalau kenapa lari? kalau Pak Ustadz mau berdiskusi sama saya, silakan. Kita aja yang diskusi Pak Ustadz. Jangan lari Ya, dulu, karena saya begini, tanya. kalau begini terus kita kelihatan seperti kekanak-kanakan. Ya, karena Enggak. sudah ini memang suka menjadi sifatnya seperti kekanak-kanakan. Ya, jadi saya nggak mau seperti itu. tanya, di mana Oke, sama Pak Ustadz aja lah, Pak. Pak Ustadz berani nggak diskusi sama saya? mengatakan Gimana? bahwa dia Tuhan, sembahlah saya. Itu yang saya tanya. Saya nggak nanya. Enggak, di mana percuma Yesus saya jawab mengatakan itu aku dan ya, Bapa satu. karena ketika saya mengutip ayat Alkitab tadi kau tertawa. Ya, berarti artinya kau nggak menerima. Ya iya, di sini Ya. dikatakan Pak Pendeta, aku dan Bapa satu. Ya. Ya, jadi inilah doaku sama kau Dehe Baru, biarlah Tuhan Yesus yang akan bekerja di dalam hatimu, biarlah Roh Kudus yang akan menerangi hatimu yang sudah dikuasai, ya, dikendalikan Ini saya oleh pukul kuasa ini. Semua iblis saat pertanyaan ini. saya tidak Oke, ada ya? jawaban. Saya pukul Itulah nih, doaku ya. sama kau Dehe Saya Baru. udah siapin Ya, kayu nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa dipukul nih. Nggak apa-apa dipukul Nggak karena apa-apa. salah semua jawabannya. Nggak apa-apa. apa-apa. Oke, saya pukul. Berapa kali? 2 atau 3? Ya, jadi gini Pak Ustadz, apakah kita lanjut diskusi atau gimana ini? Saya kalau belum Dehe Baru kelar, untuk apakah belum kelar. Nggak mau saya diskusi itu, soalnya dia ini udah kerasukan iblis dia itu. Belum kelar saya, Ya. Pak Pendeta. Saya tanya di mana Yesus mengatakan saya Tuhan dan sembahlah saya. Atau gini aja Pak Ustadz ya, karena tadi Pak Ustadz kan sudah ngasih narasumber si Dehe Baru ini, jadi di lain waktu kita lanjut Pak Ustadz ya, di lain waktu ya, karena kalau si Dehe Baru ini oke ya. Jadi saya harap supaya iya, saya harap Pak Ustadz berani lah diskusi sama saya, jangan hanya sama orang awam ya. Oke ya, jangan hanya orang awam, berani saya diskusi. aja nggak berani ente. Iya. Kenapa Ya, mau kabur? jadi mau kabur? Ya, jangan berani sama yang awam, oke ya? Kabur nih Ya, oke. Ya, baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Yang belum follow silakan follow saya. Jadi saya buka komal juga ya. Kalau ada yang mau bertanya di sana silakan. Ya. Sama Ustaz Yusuf P pun saya undang di sana ya. Ustaz Yusuf PI saya undang di sana untuk bisa bergabung. Kalau mau bertanya silakan bertanya. Oke. Jadi saya tahu kalau ini cara Pak Ustadz untuk menghindar dari saya, ya, dia tidak berani diskusi sama saya karena dia tahu dia sudah pernah kalah, makanya sekarang itu dia ngeyel, ya, dia ngeles. Tetapi saya yang mengalahkan pendeta malam ini. Saya kalahkan pendeta. Enggak, kalau yang tidak punya ilmu saya nggak diskusi. Saya kalahkan diskusi sama yang nggak punya ilmu? Nggak ada. Jadi kabur Nggak ada dia, artinya tidak itu. punya dalil. Tapi kalau sama Pak Ustadz, ya kalau sama Pak Ustadz sampai jam 12 pun nanti saya ladenin Pak Ustadz. Tapi kalau sama si Dehe Baru yang nggak tahu apa-apa ini, udah ngapain saya buang waktu? Kabur nih nangis nih kata Juan, nangis nih